Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di English Premier League antara Arsenal versus Manchester City yang akan dimainkan dini hari nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa untuk sementara ini Arsenal yang berada di peringkat nomor 1. Tapi selisih poin mereka dengan Manchester City hanya 3 poin. Artinya jika di pertandingan dini hari nanti Arsenal kalah, maka Manchester City akan punya poin yang sama seperti Arsenal dan akan mengambil alih posisi puncak dari mereka karena unggul dari segi selisih gol. Maka itu sangat penting bagi Arsenal agar tidak kalah di pertandingan dini hari nanti jika mereka masih ingin bertahan di posisi puncak. Dan kalau bisa meraih kemenangan lawan Manchester City. Dan kenapa gak mungkin Arsenal menang lawan Manchester City? Mungkinlah teman-teman. Karena Arsenal musim ini beda total dibandingkan Arsenal musim lalu. Buktinya apa? Buktinya adalah fakta bahwa Arsenal baru kalah 2 kali di English Premier League musim ini. Dan juga mereka adalah salah satu tim yang produktif sejauh ini. Dan juga salah satu tim yang punya pertahanan yang solid sejauh ini. Karena belum banyak kemasukan gol. Bisa banyak mencetak gol. Dan ada banyak pemain yang bisa mencetak gol. Belum lagi dalam urusan memberikan assist. That's why sejauh ini belum ada pemain Arsenal yang telah mencetak belasan gol, tapi sudah ada belasan pemain dari Arsenal yang memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Tapi masalahnya kan lawan mereka adalah Manchester City, yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi rajanya dari Liga Inggris ya, karena mereka sering menjadi juara. Sebab ya dilatih oleh salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini, yakni Pep Guardiola. Yang sebelumnya justru asistennya adalah Mikel Arteta yang sekarang melatih Arsenal. Maka itu permainan dari Arsenal itu mirip dengan Manchester City. Mereka juga mengandalkan passing, mengandalkan pressing, mengandalkan positioning. Dan juga mereka punya kelemahan yang sama, yakni dalam mengantisipasi serangan balik dari para pemain tim lawan. Tapi Manchester City musim ini teman-teman beda, nggak seperti musim lalu. Walaupun memang mereka punya Erling Haaland, yang kalau nggak salah total telah mencetak 25 gol. Dan mereka memang masih merupakan tim yang produktif kan. Kalau nggak salah sudah lebih dari 50 gol, 56 gol kalau nggak salah mereka sudah cetak ya. Tapi musim ini mereka sudah kalah 4 kali loh. Ini jumlah kekalahan yang lebih banyak daripada musim lalu secara keseluruhan. Dan juga di pertandingan away mereka agak konsisten. Bahkan mereka sudah kalah 3 kali. Lawan 3 tim yang punya kemampuan untuk merancang sebuah counter attack, yaitu Liverpool, Tottenham Hotspur, dan juga Manchester United. Yang sebetulnya Arsenal juga punya kemampuan yang sama seperti tim-tim tersebut untuk mengandalkan counter attack. Nah artinya sangat penting bagi para pemain Arsenal untuk memanfaatkan situasi ketika mereka bisa membangun transisi positif yang cepat. Apalagi para pemain Arsenal punya kecepatan. Dan itu merupakan salah satu kelemahan dari Manchester City. Memang Arsenal juga punya kelemahan yang sama, tapi saya melihat dalam urusan para pemain mereka melakukan blocking di tengah itu sebetulnya teman-teman lebih baik daripada para pemain Manchester City. Karena Arsenal punya gelandang yang sebetulnya lebih agresif dari Manchester City. Cuma masalahnya adalah ketika dua fullback mereka tidak bisa mengantisipasi pergerakan pemain-pemain tim lawan yang bergerak dari sektor sayap. Ini juga bisa menjadi masalah bagi mereka karena beberapa kali saya melihat antara Ben White atau juga Zinchenko ini sering out of position. Jadi Zinchenko ini perlu menjaga, jangan sampai dia out of position. Karena pemain ini kan sering masuk sampai ke tengah kan. Ya boleh saja masuk sampai ke tengah, tapi jangan lupa Anda kembali ke posisi awal. Kalau nggak bahaya itu attacking dari para pemain tim lawan. Dan sejauh ini Arsenal baru kalah 2 kali itu juga lawan tim yang bermain ekstra agresif. Pertama Manchester United main agresif, kemudian main counter, mereka bisa mencetak banyak gol. Lawan Everton bermain agresif dan Everton memang banyak mengandalkan counter attack meskipun gol mereka dari situasi bola mati. Dan sebelumnya lawan Brentford itulah yang sangat disayangkan Arsenal gak bisa meraih kemenangan. Mereka sudah unggul dulu kan dan ternyata Brentford mencetak gol. Yang sebetulnya itu pemain mereka sudah berada dalam posisi offside. Sayang wasit yang di ruang VAR itu katanya lupa menarik garis. Kan saya baca itu beritanya setelah pertandingan. Padahal tuh sudah offside pemain dari Brentford Norgard yang memberikan assist kepada Ivan Toney. Yang saya bingung, why it has to be Arsenal? Kenapa harus Arsenal yang dirugikan?
Padahal kita semua tahu itu adalah pertandingan yang penting bagi Arsenal agar mereka bisa meraih kemenangan karena mereka kalah di pertandingan sebelumnya lawan Everton. Tapi feeling saya para pemain Arsenal sudah lupa dengan hasil imbang tersebut. Tentu mereka fokus untuk pertandingan lawan Manchester City ini. Karena inilah teman-teman pertandingan yang sangat penting bagi mereka untuk mereka menangkan. Dan feeling saya para pemain Arsenal akan berani meladeni permainan terbuka dari para pemain Manchester City dan juga ketika mendapatkan bola akan membangun fast break yang cepat. Dan juga bukan tidak mungkin Mikel Arteta akan melakukan beberapa perubahan di line up berdasarkan performa para pemain di pertandingan sebelumnya lawan Brentford. Dan bukan tidak mungkin Martinelli bisa diistirahatkan dulu dan diberikan kesempatan kepada Trossard. Jadi seharusnya Arsenal bermain attacking di pertandingan ini. Jangan sampai bermain defensif. Walaupun memang tentu mereka akan coba untuk memanfaatkan transisi positif yang cepat. Tapi modusnya jangan defensif. Jangan nunggu di belakang. Para pemain Manchester City ini biasanya akan mencari jalan keluar ketika mereka mengalami deadlock. Memang nggak selalu. Tapi biasanya mereka akan mencari jalan keluar. Karena mereka punya banyak pemain yang kreatif. Apa kelemahan dari Manchester City selain sering kena counter attack dari para pemain tim lawan? Yaitu kegemaran dari Pep Guardiola melakukan rotasi di line up. Nah, ini yang sekarang perlu diwaspadai oleh Pep Guardiola. Jangan sampai dia melakukan rotasi seperti di pertandingan lawan Tottenham Hotspur, di mana dia tidak memainkan dua pemain kreatifnya dari awal, seperti De Bruyne dan juga Gundogan. Kan terlihat ketika dia memainkan Gundogan dan juga De Bruyne dari awal lawan Aston Villa, permainannya kreatif banget kan. Dan juga Haaland diragukan tampil ya. Waduh, kalau Haaland nggak tampil, ya plus point ini tentu bagi Arsenal. Karena ya jelas Haaland ini adalah kekuatan dari Manchester City musim ini. Maka itu Manchester City masih produktif. Riyad Mahrez juga lagi bagus permainannya. Haaland diragukan tampil karena bertabrakan ya dengan penjaga gawang Aston Villa tuh di pertandingan sebelumnya. Dan dia sebetulnya sudah memberikan 1 assist itu ya di pertandingan tersebut ke Gundogan ya kalau nggak salah. Jadi ya jika Haaland absen ya ini tentu plus point bagi Arsenal. Nah dari Arsenal kita tahulah Gabriel Jesus memang masih belum bisa bermain. Dan penting nih bagi William Saliba nih. Saliba nih jangan sampai aneh-aneh kayak lawan Brentford. Kalah duel terus, sering kehilangan bola. Aduh ini kalau Haaland main berat loh ini dia loh. Gak boleh dia ceroboh seperti itu. Harus benar-benar kuat memenangi duel. Walaupun para pemain City kan jarang memberikan umpan-umpan lambung. Tapi bisa juga nanti mereka memberikan umpan-umpan lambung. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Brentford kan. Yang menyusahkan para pemain Arsenal di lini pertahanan. Sebelumnya mereka bertemu ya di Piala FA kan. Arsenal kalah, tapi gak buruk kan permainan dari Arsenal. Masalah Arsenal cuma apa di pertandingan tersebut? Dalam urusan menciptakan peluang. Itu saja masalah mereka. Maka itu yang tadi saya katakan, mereka harus keluar ofensif di pertandingan ini. Karena para pemain City yang di pertahanan harus dites. Sebab pertahanan City, kalau saya nilai musim ini tidak sebaik musim lalu. Memang jumlah kemasukan gol mereka belum banyak, tapi tidak sebaik musim lalu. Lini pertahanan mereka harus ditekan. Bola itu harus cepat diberikan ke ruang pertahanan mereka, menciptakan kepanikan. Harus ada banyak cutting inside dilakukan oleh para pemain Arsenal, seperti Saka atau Trossard jika dia bermain, atau Martinelli. Odegaard harus lebih berani melakukan tusukan. Memaksa para pemain Manchester City bermain di area mereka sendiri. Menahan 2 fullback mereka untuk melakukan overlap jika Pep bermain dengan skema 4 pemain bertahan. Kalau bermain dengan 3 center back ya para pemain Arsenal harus bisa memanfaatkan lebar lapangan untuk melakukan tusukan-tusukan cepat. Ya tentu itu perannya Saka dan juga Martinelli. Nah yang saya perhatikan nih teman-teman dalam 2 pertandingan terakhir, para pemain tim lawan itu bisa meminimalisir pergerakan dari Saka dan juga Martinelli. Nah bisa juga itu yang akan dilakukan oleh para pemain City. Artinya jika 2 pemain tersebut di lock, maka Odegaard dan juga Saka harus bisa lebih aktif dari lini tengah. Sedangkan dari Manchester City, selain De Bruyne dan juga Gundogan, saya melihat Rodri ini juga pemain yang berbahaya ya. Jika dia bermain lagi di situasi yang ofensif, dia bisa menyulitkan juga para pemain Arsenal yang berada di lini pertahanan. Karena pemain ini pintar melakukan pergerakan tanpa bola. Belum lagi ada Alvarez. Jadi City juga tim yang kuat. Artinya ya untuk pertandingan ini menurut saya persentasenya 50-50 teman-teman. Tapi ya feeling saya Arsenal juga bisa meraih kemenangan. Jadi ya bukan berarti pertandingan ini milik Manchester City. Karena kan saya baca nih banyak nih komen di sosmed yang menilai bahwa udahlah nih Arsenal pasti kalah lawan Manchester City. Ya kan belum tentu juga teman-teman. Form Arsenal lagi bagus loh. Sayang aja itu lawan Brentford kan. Wasit di ruang VAR itu lupa menarik garis. Kalau nggak itu gak gol itu dari Brentford. Tapi ya udahlah mungkin mereka seri lawan Brentford untuk menang lawan City kan kita gak pernah tahu. Jadi seperti yang tadi saya katakan,
Persentase dari pertandingan ini feeling saya adalah 50-50 dan akan ada salah satu tim yang menang deh kayaknya dari pertandingan ini ya. Di pertandingan ini ya. Ya bisa juga Arsenal, bisa juga Manchester City. Yang penting we enjoy the game aja. Kita nikmati jalannya pertandingan. Ini pertandingan antara dua tim yang produktif musim ini ya teman-teman ya. Tapi ya kalau Arsenal bisa menang ya bagus lah ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.